Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Hendro Cahyo Hartanto, NPM 176700052 sebagai ketua. Dan yang kedua, Dian Hardi Putra, NPM 176700064. Dan yang ketiga, Ahmad Syaifullah, NPM 176700050. Dan yang keempat, Agus Sri Wahyuni, NPM 176700069. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain dan notasi dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hardi Putra, NPM 176700064. Saya akan membacakan materi pengertian desain dan notasi dialog. Pengertian dialog. Dialog dalam arti umum yaitu percakapan antar kedua kelompok, yaitu lebih. Sedangkan dialog dalam konteks percakapan antar user interface yaitu struktur dari percakapan antar user sama komputer. Struktur dialog manusia dan komputer. Bagi struktur dialog manusia, sifatnya yaitu dipengaruhi oleh emosi, situasi, dan kondisi, tidak konsisten, tidak struktur. Sifat struktur dialog komputer biasanya terstruktur dan terbatas. Notasi diagramatik. Notasi diagramatik merupakan bentuk yang paling sering digunakan dalam dialog. Kelebihan dalam bentuk ini adalah memungkinkan desainer untuk melihat secara sekilas berstruktur dialog, sedangkan kelemahan sulit untuk menjelaskan struktur dialog yang lebih luas dan kompleks. Saya Agus Sri Wahyuni, NPM 176700069. Properti kondisi. Jika tidak memungkinkan dilakukan undo, harus ada peringatan, misal berhubungan dengan sistem atau data, misal formatting berhubungan dengan pengelolaan kata, misal ganti mode, exit, berhubungan dengan penyimpanan, exit dengan save, exit tanpa save. Presentasi leksikal. Perancangan dialog harus independen dari perancangan detail leksikal. Tentukan fungsi sistem dulu, baru kemudian analisis, tugas dan desain dialog dari fungsi tersebut. Tentukan tombol atau key untuk memanipulasi fungsi. Desain harus detail, hindari tekanan, pesan atau suara yang menyalahkan user, pesan yang terlalu generik, pesan yang sulit dimengerti. Contoh kurang baik, syntax error, illegal entry, invalid data, bad file name. Contoh lebih baik, unmet left parenthesis, tipe first letter, send red drop. Display ilegal dan simple, berskala kontras dan proporsional, struktur visual grup, hierarki, keterhubungan dan keseimbangan, modul dan program fokus, fleksibel dan konsisten, image dan tampilan, gaya dialog. Layout area, pembeda files, blanks, garis pemisah. Klarifikasi kesalahan. Terdapat beberapa klarifikasi kesalahan. Mistake, aksi yang diambil berdasarkan keputusan yang salah. Slip, kesalahan yang tidak disengaja. Capsule error, kesalahan karena kebiasaan. Description error, kesalahan melakukan aksi pada objek yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syaifullah, NPM 176700050, kelas 6B Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain dan notasi dialog. Slide ke-11. Tata bahasa. Ekspresi reguler untuk menjelaskan maksud dari suatu sintak. 2. BNF. Backus nor form, berfokus pada aksi user. 3. Ekspresi reguler, menjelaskan
kriteria pencarian tekstual dan analisis leksial pemrograman. Selanjutnya tentang aturan produksi. Menggunakan if, kondisi, dan aksi, contohnya pada menu. Kedua, baik untuk teks paralel, bahkan untuk teks sequence. Selanjutnya proses aljabar. Digunakan untuk proses sekuensial urut. 1. Pada natural language base dan bersama-sama. 2. Misalnya penggunaan mouse, keyboard, dan draw menu secara bersama-sama. Selanjutnya dialog semantik. Biasanya di struktur dialog bersifat sintaksis. 2. Dialog semantik memberikan tambahan catatan dialog formal mengenai arti suatu aksi dan user dibiarkan menginterpretasikan sendiri. Selanjutnya tentang dialog semantik, ada 3 aspek dalam dialog aplikasi dan user. Pendekatan yang dilakukan, spesifikasi notasi, semantik untuk special purpose. Selanjutnya berhubungan dengan bahasa pemrograman dengan menyertakan beberapa coding dan notasi dialog. Berhubungan dengan spesifik notasi formal. Desain dan analisis dialog. Ada 3 pendekatan dalam perancangan dialog. 1. Berfokus pada aksi user. 2. Memperhatikan kondisi dialog. 3. Isu presentasi dan leksial. Bagaimana dan tampilan dan fungsi tombol. Selanjutnya properti aksi. Properti aksi ada 3 aksi dasar. 1. Select from menu. 2. Click on a point. 3. Double click on point. Selanjutnya properti aksi ada 3 karakteristik dalam properti aksi. 1. Kelengkapan. 2. Determinasi. 3. Konsistensi. Selanjutnya properti kondisi. Properti kondisi mempresentasikan poin di mana user memperoleh informasi atau sistem telah melakukan sesuatu. User melakukan kemampuan pemilihan kondisi dengan mudah. 3. Adanya fasilitas reversibility atau undo. Selanjutnya properti kondisi. Jika tidak memungkinkan dilakukan undo, harus ada peringatan. 1. Misalnya berhubungan dengan sistem data. 2. Misalnya formatting, berhubungan dengan pengolahan kata. 3. Misalnya ganti exit atau ESC. Presentasi leksial. Presentasi leksial ada 3. Perancangan dialog harus independen dari perancangan detail leksial. Tentukan fungsi untuk fungsi sistem dulu, baru kemudian analisis tugas dan desain dialog dari fungsi tersebut. 3. Tentukan tombol key untuk memanipulasi fungsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalau kalian masih bingung cari kuliah, mending di UGRIS saja, di Prodi Informatika. Daftar dari rumah bisa loh. Kalau mau daftar, ini tak kasih linknya. pmb.ugris.ac.id. Daftar dari rumah bisa loh. Sekarang juga ya, ditunggu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment, and share yo.